Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini dalam klinik hadis kita akan membahas pada kajian kedua tentang sejauh mana kekuatan hadis burukul ba'ir. Sebelum kita ulas bagaimana jalur-jalur periwayatan tentang burukul ba'ir, alangkah lebih baiknya kita untuk mengenal dulu apa itu burukul ba'ir. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi burukul ba'ir adalah sebuah kaifiat gerakan dalam sholat, pembahasan di mana terjadi ikhtilaful ulama, terjadi pro kontra antara fuqaha, para ahli fikih dan para ahli hadis dalam bagaimana kaifiat ketika posisi i'tidal setelah ruku hendak sujud. Jadi ketika berdiri hendak sujud, mana yang didahulukan? Apakah lutut dulu atau tangan dulu? Nah, pada kajian kali ini kita akan fokus pada hadis Abu Hurairah, karena tentang tema ini ada dua riwayat ya. Ada dua hadis. Yang pertama hadis Wail bin Hujr, di mana hadis itu menisbahkan kepada Rasulullah dengan hadis fi'ilnya bahwa Rasulullah SAW ketika hendak sujud saat berdiri, beliau mendahulukan kedua lutut dulu. Namun riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an dalam hadis ini dinisbahkan kepada Rasulullah bahwa beliau menyuruh untuk menyimpan kedua tangan dulu sebelum lutut. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan lihat ada 4 tema ya. Pada kajian yang kedua ini yang saya rangkum, yang saya susun. Yang pertama adalah bagaimana aqwalul ulama, pendapat-pendapat para ulama. Kemudian yang kedua adalah kritik matan dan kritik sanad Abi Hurairah, di mana dalam hadis ini ada Imam Ad-Darwardi ya, sebagai rawi yang diperselisihkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana Imam Ad-Darwardi dalam kitab Sahih Muslim, karena sebagian berpendapat bahwa Ad-Darwardi ini adalah rijalnya Muslim, digunakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya, sehingga hadis Abu Hurairah dinilai kuat ya. Kemudian yang keempat, kita akan melihat bagaimana syawahid Ad-Darwardi. Baik, kita masuk pada tema yang pertama ini, yaitu tentang aqwalul ulama. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita lihat pendapat-pendapat para ulama tentang mendahulukan tangan dulu atau lutut dulu. Di sini ada pendapat para ulama tentang mendahulukan lutut dulu. Yang pertama saya kutip qaulnya Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Lebih lengkapnya beliau mengatakan di sini wa uhibbu ayyabtadi at-takbira qa'iman wa yanhatta makanah sajidan thumma yakuna awwalu ma yad'u 'alal ard minhu rukbatayhi thumma yadayhi thumma wajhah. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini nampak jelas fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau lebih suka mengedepankan kedua lutut dulu, kemudian tangan, dan setelah itu wajah. Dan ini sesuai konstruksi tubuh ya, di mana anggota badan yang paling bawah adalah lutut, kemudian setelah itu tangan, dan paling terakhir adalah wajah. Kemudian berikutnya bisa kita lihat pendapat lain Imam An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Talibin. Beliau pun berpendapat bahwa yang paling disukai oleh beliau dan menurut beliau adalah sunnahnya Rasulullah SAW adalah kedua lutut dulu, kemudian tangan, summa yadayhi, summa anfah wa wajabha, kemudian setelah itu wajah, yaitu adalah hidung dan kening. Kemudian yang ketiga juga di sini bisa kita lihat, di sini kaulnya Imam Ibnu Qudamah. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa meletakkan kedua lutut kemudian kedua tangan adalah pendapat para sahabat-sahabat Hambali, dan pendapat ini masyhur dari Imam Ahmad pula. Kemudian setelah itu kita akan melihat siapa saja para ulama yang berpendapat lebih mengedepankan kedua tangan dulu. Di sini kita lihat yang pertama yang saya kutip adalah kaulnya Imam Malik.
Imam Malik berpendapat bahwa mengedepankan kedua tangan dulu, kemudian setelah itu lutut, itu lebih bagus gitu ya. Itu lebih afdal dalam kehusuan. Kemudian Imam Ibnu Hazm di sini bisa kita lihat lebih tegas beliau ya, berpendapat tentang mengedepankan kedua tangan dulu. Wa fardun ala kulli musallin ayyad'a idza sajada yadayhi. Kemudian berikutnya di sini kita lihat kaulnya Imam Ibni Hajar dalam kitab Bulughul Maram setelah beliau mengutip hadis Wa'il bin Hujr yang mengedepankan kedua lutut dulu kemudian tangan, dan mengutip yang hadis kedua, hadis Abu Hurairah, yakni mendahulukan tangan dulu kemudian setelah itu lutut. Beliau berpendapat dalam kitab Bulughul Maramnya mengatakan wahwa aqwa min hadis Wa'il. Hanya aqwa di sini tentu berdasarkan kajian adalah aqwa berdasarkan bahasa. Ketika dua hadis ini sama-sama memiliki kelemahan, maka dari yang lemah ini mana yang terkuat? Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pendapat-pendapat para ulama. Jadi ketika kita mengkaji tentang tema ini, kita lebih leluasa karena dimanapun hasilnya, misalkan dalam kajian ini, dalam klinik hadis ini lebih condong berpendapat mendahulukan kedua lutut dulu, ini masih ada pijakannya para ulama. Atau ikhwan semua yang lebih berpendapat mendahulukan kedua tangan dulu, itu pun ada pijakan ulama. Namun di sini kita fokus sejauh mana kekuatan hadis itu bisa kita lihat dan bisa kita terawang. Nah, setelah itu ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada sanad Ad-Darwardi, yaitu hadis Abu Hurairah ini. Dalam hadis Abu Hurairah ini nanti ada seorang imam yang bernama Ad-Darwardi. Nah, di sini kita lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh beberapa imam mukharij. Di sini saya kutip riwayat Abu Daud. Ini dalam kitab Sunan Abi Daud. Beliau mendapatkan riwayat ini dari Sa'id bin Mansur. Haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad. Haddatsani Muhammad bin Abdullah ibni Hasan. An Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, mungkin di sini ikhwan semua mempertanyakan mana rawi yang akan kita bahas, yakni Ad-Darwardi. Sebenarnya di sini kita akan dapatkan, di sini ada rawi yang bernama Abdul Aziz bin Muhammad. Dialah yang lebih dikenal dengan Imam Ad-Darwardi. Idza sajada ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah kalian berlutut atau menderum seperti menderumnya unta. Kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi. Oleh karena itu, agar tidak seperti unta ya, ketika yabruk ya, menderum ketika jatuh turun ke tanah, maka di sini ada perintah wal yada yadayhi qabla rukbatayhi, maka dahulukanlah kedua tangan, atau dalam secara terjemahnya maka letakkanlah kedua tangan, setelah itu kedua lutut. Nah, kita akan lihat, mungkin bagi ikhwan semua yang belum pernah melihat bagaimana unta ketika hendak turun ke tanah, inilah yang disebut burukul ba'ir. Demikianlah bisa kita lihat bagaimana unta ketika turun. Saya ulang sekali lagi. Nah, unta ketika turun mengedepankan kedua kaki di depan. Jadi unta ketika jatuh menjatuhkan kedua kaki yang ada di depan. Dan kedua kaki yang ada di depan itu adalah kedua tangannya. Namun uniknya, yang berpendapat bahwa justru unta ketika turun adalah lutut dulu, karena memang lutut pada keempat kaki unta adalah ada di dua kaki paling depan. Dan kita akan lihat pembuktiannya, misalkan hadis Suraqah, sami'tu qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit. Aku mendengar
bacaan Nabi SAW dan ia tidak menolehnya, dan adapun Abu Bakar menolehnya ke sana ke sini. Dan kedua tangan kudaku terbenam ke dalam tanah sedalam kedua lututnya. Nah, mungkin dipertanyakan, ini kan kuda, kalau unta mungkin berbeda. Nah, kita akan lihat pembuktian yang berikutnya. Di sini saya kutip dari Lisanul Arab bahwa dikatakan warukbatul ba'ir fi yadih, dan lutut unta itu terdapat di tangannya atau kedua kaki depan. Nah, ini lebih kuat lagi bahwa kedua lutut unta ada pada kedua kaki yang di depan, dan uniknya kedua kaki yang di depan itu juga dikatakan tangan. Jadi lutut unta ada di kedua tangannya. Ini berarti kalau kita pertanyakan mana dulu, tangan dulu atau lutut dulu, maka pertanyaan ini sepertinya rancu ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya ada dalam satu kesatuan. Kemudian berikutnya dalam Al-Muhkam wal Muhit, wa kullu dzi arba' rukbatah fi yadayhi. Nah, ini lebih dipertegas bahwa semua binatang yang berkaki empat, maka kedua lututnya berada di kedua tangannya, yakni kaki depan. Kita kembali pada hadis Abu Hurairah ini. Jadi apabila kita lihat idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka kata hadis ini yang disandarkan kepada Rasulullah, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, maka janganlah turun ke tanah atau janganlah menderum atau janganlah berlutut seperti berlututnya unta. Jadi menderum ini berarti berlutut, karena unta ketika turun adalah menggunakan lutut, karena lututnya ada di depan. Artinya bisa saya terjemahkan bahwa fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah berlutut seperti berlututnya unta. Ini sekilas bisa kita pahami secara al-aslunya, pokoknya ketika hendak sujud tentu menggunakan lutut. Hanya di sini larangannya adalah jangan berlutut seperti unta. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil takhrij saya kutip di sini, ini hadis-hadis yang mewakilinya. Di sini ada yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad, Ad-Darimi, At-Tahawi, Abul Qasim dan sebagainya. Riwayatnya seperti tadi, bahwa dikatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah berlutut seperti berlututnya unta. Nah, saya terjemahkan seperti itu. Dan oleh karena itu, letakkan kedua tangan sebelum kedua lututnya. Jadi ketika kita kaji di sini semuanya bersumber pada Ad-Darwardi. Jadi siapa Ad-Darwardi ini? Kita akan lihat Al-Jarh wa Ta'dil Ad-Darwardi, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik berkata bahwa Ad-Darwardi siqah. Imam Ali bin Madini mengatakan siqatun sabtun. Imam Ahmad mengatakan apabila meriwayatkan hadis dari hafalannya waham, keliru, dan apabila meriwayatkan dari kitabnya baik. Ini berarti ikhwan semua terjadi perselisihan pula dalam jarh ta'dil. Di sini ada penguat dari Imam Ahmad sebagai jarh pada Ad-Darwardi, bahwa Ad-Darwardi menurut beliau hafalannya buruk. Kemudian berikutnya kita lihat Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa Ad-Darwardi asbat min Fulayh, lebih sabit daripada Fulayh. Imam Abu Hatim mengatakan la yuhtajju bih, tidak dipakai hujjah. Jadi ada penguat pula selain Imam Ahmad, beberapa imam yang lain menjarah Ad-Darwardi ini, bahwa Ad-Darwardi la yuhtajju bih, bahwa hadisnya tidak bisa dipakai hujjah. Kemudian Abu Jur'ah, Ad-Darwardi buruk hafalannya. Kemudian kita lihat di sini Malik bin Anas mengatakan bahwa Ad-Darwardi thiqah. Yahya bin Ma'in mengatakan dia itu thiqah hujjatun. Imam Al-Ijli mengatakan thiqah. Imam An-Nasai mengatakan dia tidak ada masalah, la ba'sa bih. Berikutnya Imam An-Nasai dalam riwayat lain, berarti di tempat lain, beliau mengatakan Ad-Darwardi laisa bil qawi, tidak kuat. As-Saji mengatakan beliau pada dasarnya jujur dan amanah, kecuali beliau banyak keliru. Ibnu Hibban mengatakan yukhti, Ad-Darwardi ada kelirunya. Nah, berikutnya Imam Az-Zahabi mengatakan hadisuhu hasan, hadisnya hasan. Imam Ibni Hajar
bahwa Ad-Darwardi menurut Imam Ibnu Hajar masuk kategori soduk hanya apabila meriwayatkan hadis dari kitab-kitab orang lain atau berarti dalam hafalannya, maka Ad-Darwardi suka salah. Ini berarti ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Abu Hurairah ini perlu pendukung. Jadi Ad-Darwardi ini dalam kajian klinik hadis berdasarkan komentar-komentar para ulama bahwa Ad-Darwardi butuh pendukung, tidak boleh bersendirian dalam periwayatan ini. Karena boleh jadi riwayat Ad-Darwardi tentang Burukul Bair ini ada kekeliruan dari beliau, dan ketika beliau meriwayatkan hadis ini bukan dari kitabnya tapi dari hafalannya, sedangkan hafalannya menurut Imam Ahmad jelek. Nah, kita akan lihat bagaimana komentar ulama ahli hadis tentang hadis Burukul Bair ini. Imam Al-Bukhari, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengatakan dalam kitabnya At-Tarikh Kabir, wala yutaba alaih wala adri sami'a min Abi Zinad amla. Nah, di sini justru Imam Al-Bukhari dalam mengomentari hadis Burukul Bair ini justru lebih membidik pada syekhnya Ad-Darwardi, Muhammad bin Abdullah, karena Ad-Darwardi ini mendapatkan dari Muhammad bin Abdullah dari Abu Zinad mendapatkan dari Al-A'raj menyandarkan dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Al-Bukhari menyaksikan, meragukan apakah Muhammad bin Abdullah mendengar dari Abu Zinad atau tidak. Berikutnya Imam Ad-Darqutni mengomentari hadis ini bahwa Imam Ad-Darwardi yakni Abdul Aziz bin Muhammad tafarrud dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Komentar Imam Ad-Darwardi ini dikuatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi juga bahwa Ad-Darwardi di sini tafarrud dari Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Nah, ikhwan semua, kita akan kaji dulu sedikit tentang komentarnya Imam Al-Bukhari bahwa kata beliau Muhammad bin Abdullah adalah disangsikan ya samanya riwayatnya dari Abu Zinad, karena Abu Zinad memiliki para sahabat yang sering meriwayatkan dari Abu Zinad. Ada Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibnu Uyainah, Su'aib bin Abi Hamzah, Al-Mughirah, kemudian Imam A'mas. Ini rawi-rawi siqah. Artinya mereka tidak meriwayatkan tentang Burukul Bair ini. Kita akan buktikan dulu Ad-Darwardi dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meriwayatkan Ad-Darwardi dari Al-Ala. Namun dalam riwayat ini Ad-Darwardi ada pendukung. Jadi ketika meriwayatkan dari Al-Ala ada Rauh di sini. Kemudian berikutnya, nah di sini Abdul Aziz juga digunakan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Yazid bin Al-Hadi. Namun riwayat ini ada yang mengikuti. Ada rawi lain yang meriwayatkan dari Yazid ibni Hadi sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di sini Imam At-Tirmizi menggunakan jalur Al-Lais. Artinya Imam Muslim tahu bahwa riwayat Ad-Darwardi ada pendukung yakni Lais, sehingga Imam Muslim menggunakan Ad-Darwardi dalam kitab sahihnya. Nah, ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ad-Darwardi dalam kitab Sahih Muslim apabila ini dijadikan sebagai hujjah, sebagai alasan bahwa riwayat Ad-Darwardi tentang Burukul Bair ini adalah baik atau hasan dengan alasan atau dengan dasar bahwa Ad-Darwardi juga digunakan oleh Imam Muslim, ini kurang kuat. Adapun tentang Burukul Bair, Imam Ad-Darwardi bersendirian sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ad-Darqutni. Kita akan lihat syawahidnya. Apabila Imam Ad-Darwardi memiliki syawahid atau jalur-jalur penguat, lalu bagaimana komentar Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi bahwa Ad-Darwardi menyendiri? Di sini ternyata Imam Ad-Darwardi yang didapatkan riwayatnya dari Muhammad bin Abdullah tidak bersendirian. Ada Abdullah bin Nafi. Hanya Abdullah bin Nafi rawinya memang tidak jauh seperti Ad-Darwardi, memiliki kelemahan-kelemahan dalam hafalan. Namun apabila disatukan, ini tentu saling menguatkan. Walaupun keduanya sama-sama lemah, tapi apabila dikompromikan, ini bisa jadi hasan li ghairihi. Kita lihat dulu matannya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Nafi dari Muhammad bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'midu ahadukum fi salatihi fayabruk kama yabrukul jamal. Nah, iwan semua, apabila kita lihat redaksi matannya,
tentu Imam Ad-Darqutni tidak salah. Karena memang yang dimaksud bersendirian Ad-Darwardi dalam riwayat Burukul Ba'ir, karena dalam riwayat Ad-Darwardi ada tambahan. Ada tambahannya yaitu wal yada' yadaih qabla rukbataih. Padahal pada sanad kedua ini, atau kita katakan syawahid Imam Ad-Darwardi, jalur kedua yang menguatkan Ad-Darwardi, tidak ada tambahan itu. Tidak ada perintah wal yada' yadaih qabla rukbataih. Ini berarti apa yang dimaksud Imam Ad-Darqutni bahwa Ad-Darwardi bersendirian, yakni bersendirian pada kalimat tambahannya. Kita akan cari syawahid yang lain. Asar Ibnu Umar. Namun apabila kita lihat ternyata Imam Al-Bukhari menggunakan Asar Ibnu Umar hanya sebagai judul. Ini berarti hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq dari kitab Sahih Al-Bukhari ini perlu dicari sanad muttasilnya. Asar Ibnu Umar yang ada sanadnya sebagaimana tadi yang dikutip oleh Imam Al-Bukhari sebagai bab judul ya, sebagai hadis mu'allaq, itu kita dapatkan. Ternyata sanadnya misalkan di Sunan Al-Kubra lil Baihaqi kita dapatkan ternyata ada Abdul Aziz juga. Tanah Abdul Aziz bin Muhammad. Inilah Ad-Darwardi. Jadi ternyata Asar Ibnu Umar ada Ad-Darwardi pula. Ini berarti asar ini bukanlah sebagai syawahidnya karena masih dari Ad-Darwardi. Yang diperlukan syawahid adalah jalur lain, ada orang lain yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah atau para sahabat menyimpan kedua tangan dulu sebelum lutut. Kalau masih dari Ad-Darwardi justru kita masih meragukan karena Ad-Darwardi perlu penguat. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, beliau mengomentari wali Abdul Aziz Ad-Darwardi fihi isnadun akhar wala arahu illa wahman. Di sini Imam Al-Baihaqi menurut hasil penelitian kami di klinik hadis, Imam Al-Baihaqi lebih cermat. Inilah riwayat mahfud ya, Asar Ibnu Umar. Di sini Imam Al-Baihaqi mengatakan wal masyhur an Abdullah bin Umar fi hadza, dari Ayyub, dari Nafi, dari Ibnu Umar qala idza sajada ahadukum wal yada' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma fa innal yadain tasjudan kama yasjudul wajh. Menurut Imam Al-Baihaqi inilah jalur yang masyhur, dan memang setelah kita tahrij riwayat ini banyak sekali jalur-jalurnya, dan ini jalur-jalur yang sangat kuat bahwa riwayat Ibnu Umar justru mengatakan di sini idza sajada ahadukum wal yada' yadayhi. Di sini yang dimaksud letakkan kedua tangan itu pada saat posisi sedang duduk antara dua sujud. Jadi pada saat duduk antara dua sujud, maka sujudlah dengan meletakkan kedua tangan ketika sujud itu. Karena dua tangan itu sujud sebagaimana sujudnya wajah. Masih riwayat Imam Al-Baihaqi, Asar Ibnu Umar, annal yadain tasjudan, bahwa kedua tangan itu adalah sujud kama yasjudul wajh, sebagaimana sujudnya wajah. Fa idza wada'a ahadukum wajhah wal yada' yadayhi, maka letakkan pula kedua tangan. Nah ini berarti sudah sangat jelas. Nah Imam Al-Baihaqi mengomentari sangat akurat di sini, wal maksud min wad'il yadain, yang dimaksud pada hadis ini tentang meletakkan kedua tangan fis sujud la taqdim fihima, bukan maksud mendahulukan antara keduanya. Maksud keduanya ini antara kaki dan lutut, karena sebelum hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau memulai pada bab khusus ini tentang riwayat-riwayat yang mendahulukan tangan dan riwayat-riwayat yang mendahulukan lutut. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini nampak jelas Imam Ad-Darwardi nampak kekeliruan. Riwayat atau asar Ibnu Umar yang dibawa oleh Ayyub dari Nafi yang sangat kuat jalur ini asar Ibnu Umar ini berbicara tentang meletakkan kedua tangan pada saat sujud ketika posisi duduk antara dua sujud. Namun dipahami oleh Imam Ad-Darwardi, masih asar Ibnu Umar, beliau menambahkan qabla rukbatai. Padahal menyimpan kedua tangan di sana bukan maksud mana yang didahulukan, tapi pada saat ketika hendak sujud
pada posisi antara dua sujud. Atau mungkin pada saat sujud yang pertama juga. Karena ketika pada sujud pertama setelah turun mendahulukan lutut, fal yadu yadaih kama yasjudul wajhu. Jadi di sini sudah dapat Imam Ad-Darwardi mendapatkan waham, terjangkit waham, kekeliruan. Dan waham ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan yang lainnya. Sebagaimana Abu Hatim juga mengatakan, la yuhtajju bih, hadisnya tidak bisa dipakai hujah apabila bersendirian. Di sini Imam Ad-Darwardi sudah nampak kekeliruan, berarti kekeliruan pertama Imam Ad-Darwardi pada riwayat Asar Ibnu Umar. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang lebih kuat larangan ketika hendak sujud pada saat berdiri, larangannya hanya sampai pada frase pertama, yaitu idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah menderum atau berlutut seperti berlututnya unta. Itu poinnya. Adapun frase kedua, Imam Ad-Darwardi masih bersendirian, dan tambahan itu terindikasi adalah kekeliruan dari riwayat yang beliau dapat pada Asar Ibnu Umar, dan lebih dipertegas oleh Imam An-Nasai bahwa kata Imam An-Nasai, hadisnya dari Ubaidillah bin Umar adalah munkar. Pertanyaannya, ikhwan semua, sebagai penutup pada kajian kedua kali ini adalah bagaimana yang dimaksud larangan tidak boleh seperti unta menderu? Ada riwayat lain yang dikeluarkan pada kitab Ad-Dalail fi Gharaib. Wa qala fi hadisi Abi Hurairah rahimahullah, innahu qala la yabrukanna ahadun burukal ba'ir asyarid. Janganlah salah seorang di antara kalian menderum seperti mendurumnya unta asyarid. Ternyata di sini jalurnya hanya sampai Abu Hurairah, dan sanad ini rawi-rawinya sikoh semua. Justru ini lebih kuat jalurnya, bahwa riwayat ini sandarannya hanya sampai Abu Hurairah. Kata beliau, ba'iru syarid. Asyarid menurut Lisanul Arab dan kamus-kamus yang lain, ini menunjukkan hewan yang liar, hewan yang lepas. Jadi ketika unta ini hendak turun, terjadinya asyarid, terjadinya hentakan. Inilah yang dimaksud tidak boleh menderum seperti menderumnya unta. Karena pada dasarnya yabruk itu ya memang dengan lutut. Ya, yabruk itu dengan lutut. Adapun i'timad dengan tangan. Agar tidak seperti itu, maka pada dasarnya tetap ketika hendak sujud itu ya tentu dengan lutut. Maka ketika turunnya jangan dihentakkan, turunlah dengan pelan sampai jangan terjadi suara, dan itu akan menenteramkan dalam sholat. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sebagian yang tidak saya sampaikan, biar ada celah untuk ada bahan diskusi. Silakan kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan di kolom komentar, bisa ditanyakan. Atau ada riwayat lain sebagai pendukung, kami dalam klinik hadis ini akan selalu terbuka untuk menerima riwayat-riwayat yang belum kita dapatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.